Selamat datang kembali di podcast Dongeng. Beberapa waktu lalu, Anda mengirimkan kami beberapa clipping berita yang ada dari Antara News, pwmu.co, dan beberapa sumber lainnya. Semuanya membahas satu momen yang sama. Momen pujian dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Tepat, pujian untuk para relawan Muhammadiyah saat penanganan bencana. Dan pertanyaan Anda itu sederhana tapi tajam banget. Kenapa pujian ini jadi berita besar? Iya kan? Bukankah memuji relawan itu hal yang wajar? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau di permukaan memang terlihat seperti itu, biasa saja. Iya kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini bukan sekadar pujian biasa loh. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap sebuah anomali. Sesuatu yang sangat langka di dunia manajemen bencana. Benar. Dan setelah kami telusuri semua sumber yang Anda berikan, kami menemukan ada dua kata kunci yang terus diulang oleh Pak Menteri. Dua kata ini yang jadi inti dari semuanya. Kata itu adalah mandiri dan tidak merepotkan. Nah, Coba deh kita resapi sejenak. Di tengah kekacauan bencana, pujian tertinggi yang bisa diberikan ke tim penolong justru kalian tidak merepotkan. terdengar aneh ya, tapi sangat dalam maknanya. Aneh, tapi justru disitulah letak ceritanya. Jadi, mari kita bedah bersama apa sebenarnya makna tersembunyi di balik dua kata itu di lapangan. Oke, untuk memahaminya, kita harus mulai dari kutipan langsung Pak Menteri. Beliau mengatakan, teman-teman Muhammadiyah ini berbeda. Berbeda. Ketika saya melihat relawan Muhammadiyah di kawasan bencana, mereka sangat tangguh, mandiri, dan memiliki standar kerja yang tinggi. Nah, yang penting di sini adalah penekanan beliau bahwa ini bukan laporan staf, ini pengamatan langsung beliau di berbagai lokasi, khususnya di Sumatera. Jadi ini kesaksian langsung dari level tertinggi ya, bukan sekedar formalitas. Betul. Tapi supaya kita benar-benar paham nih kenapa kata berbeda itu begitu kuat, mungkin kita perlu gambarin dulu ya situasi yang tidak berbeda itu seperti apa. Nah, situasi yang umum terjadi di lokasi bencana. Iya, apa yang biasanya terjadi? Oke, bayangkan ini, sebuah gempa bumi besar baru saja terjadi. Dalam 24 jam pertama, gelombang simpati muncul dari seluruh negeri. Ribuan orang dengan niat tulus mau membantu. Mereka bikin kelompok-kelompok kecil, sewa mobil, berangkat ke lokasi. Niat mereka 100% mulia. Tapi disinilah seringkali realita pahit di lapangan dimulai. Realita pahitnya seperti apa tuh? Anda adalah koordinator posko utama. Telepon Anda nggak berhenti bunyi. Anda harus atur evakuasi korban, memetakan kebutuhan logistik buat ribuan pengungsi, koordinasi sama TNI Polri. Pasti kacau sekali. Kacau. Di tengah semua itu, puluhan kelompok relawan yang nggak terkoordinasi datang silih berganti. Dan pertanyaan pertama mereka seringkali bukan, apa yang bisa kami bantu? Tapi apa? kami tidur di mana? Makanan untuk tim kami ada? Di mana kami bisa cas HP? Wow, itu seperti tamu yang datang ke rumahmu dan bilang aku di sini untuk bantu masak. Tapi pertanyaan pertamanya adalah kalian makan apa hari ini? Haha, analogi yang pas sekali. Niatnya baik tapi fokusnya salah. Jadi alih-alih jadi solusi mereka justru nambah daftar masalah logistik yang harus diurus. Tepat sekali. Secara tidak sengaja mereka jadi beban baru bagi sistem yang sudah diambang kolaps. Wah, Bahkan ada kasus di mana relawan yang kehabisan bekal akhirnya minta jatah logistik, selimut, mie instan, air mineral yang seharusnya untuk pengungsi. jadi mereka datang untuk menolong tapi malah bersaing sumber daya dengan korban. Persis. Ini bukan karena niat mereka buruk loh, tapi karena persiapan mereka minim. Mereka bawa semangat, tapi tidak bawa sistem. Nah, di tengah gambaran yang sering kali kacau itulah, pujian Menkes tadi jadi sangat relevan. Disitulah letak perbedaannya. Iya, tim relawan Muhammadiyah datang dengan prinsip yang berkebalikan. Dan ini membawa kita pada sebuah konsep yang dalam manajemen bencana internasional itu dikenal dengan istilah self-sufficient. Betul. Kemandirian total. Apa artinya self-sufficient di sini? Self-sufficient dalam konteks ini bukan cuma sekedar bawa bekal makanan untuk 1-2 hari ya. Bukan ya? Bukan. Ini soal membawa seluruh ekosistem pendukung operasional mereka. Berdasarkan dokumen dan laporan lapangan yang Anda kirimkan, rinciannya luar biasa. Luar biasa gimana? Apa aja yang mereka bawa? Mereka nggak cuma bawa personel, tapi mereka bawa base camp portable. Oke. Pertama,
tenda peleton untuk tim mereka sendiri. Artinya, mereka nggak akan pernah ambil satu jengkal pun tempat di tenda pengungsian. Penting itu. Kedua, mereka bawa genset, sumber listrik mandiri. Ini krusial, karena di area bencana, listrik itu komoditas langka yang diprioritaskan buat rumah sakit darurat dan posko komando. Jadi mereka nggak nyedot sumber daya yang terbatas itu. Sama sekali tidak. Dan yang paling fundamental, soal perut. Tentu, mereka bawa dapur umum mereka sendiri, lengkap dengan koki, peralatan masak, dan yang terpenting, stok logistik pangan untuk tim mereka sendiri. Wow! Jadi mereka nggak akan pernah bertanya, makanan kami bagaimana? Justru sebaliknya, dapur umum mereka seringkali ikut melayani korban dan relawan lain di sekitarnya. Jadi ini bukan sekedar soal bawa perlengkapan ya, ini secara fundamental mengubah peran dan status mereka di lokasi bencana. Persis. Ini mengubah mereka dari beban potensial menjadi apa yang saya sebut sebagai pemberi solusi murni. Pemberi solusi murni. Pergeseran ini sangat signifikan. Ketika tim lain datang, pertanyaan dari koordinator lapangan adalah, "Oke, kalian butuh apa dari kami untuk bisa bekerja?" Pertanyaan ini makan energi dan sumber daya. Iya, betul. Kepada tim Muhammadiyah, pertanyaannya berbalik. Oke, kalian sudah siap? Apa yang bisa kalian berikan untuk kami distribusikan? Itu poin yang krusial banget. Jadi ini bukan soal kekurangan niat baik dari relawan lain, tapi soal kesenjangan kapabilitas. Iya. Kehadiran tim yang mandiri ini secara strategis membebaskan sumber daya yang paling berharga di lokasi bencana. Yaitu, Perhatian dan energi mental para koordinator lapangan. tepat. Energi yang tadinya harus dipakai ngurusin logistik para relawan, sekarang bisa dialihkan 100% untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Atau mendata kebutuhan pengungsi. Setiap pengurangan variabel kerumitan adalah kemenangan besar ya. Dalam manajemen krisis, itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi seorang korban yang belum ditemukan. Tapi, ada sisi lain nggak sih dari ini? Dengan menetapkan standar yang begitu tinggi, harus mandiri, bawa genset, bawa dapur, apakah kita nggak secara tidak sengaja bikin kecil hati relawan-relawan spontan? Nah, itu pertanyaan yang sangat valid dan penting untuk diluruskan. Gimana tuh? Tujuannya bukan untuk mengecilkan hati, tapi untuk mengedukasi seluruh ekosistem kerelawanan. Pesannya adalah, niat baik itu titik awal, mutlak perlu. Tapi efektivitas di lapangan butuh lebih dari itu. Butuh persiapan. Butuh persiapan, sistem, dan koordinasi. Mungkin nggak semua orang bisa datang bawa genset, tapi semua orang bisa koordinasi dulu sama posko. Tanya kebutuhan spesifiknya apa. Jangan berangkat membabi buta. Jadi pujian Menkes ini secara nggak langsung menetapkan semacam benchmark ya? Tolok ukur profesionalisme dalam kerelawanan. Tepat sekali. Dan standar kerja itu juga yang disinggung Pak Menteri. Ini bukan cuma soal logistik kan? Oh, ada lagi. Ya, kemandirian logistik itu satu hal. Tapi kemandirian operasional itu hal lain. Tim medis mereka datang itu nggak cuma dengan dokter dan perawat, tapi dengan sistem triase, alur rujukan, manajemen apotek darurat yang sudah teruji. Jadi sudah ada SOP-nya. Udah mendarah daging, bukan hasil improvisasi di lapangan. Ada satu kutipan lagi dari Menkes Budi Gunadi yang saya rasa merangkum seluruh etos kerja ini dengan sempurna. Apa itu? Beliau bilang Muhammadiyah tidak banyak bicara, tetapi banyak bergerak. Sebuah kalimat yang sangat padat makna. Iya kan? Dalam era di mana aktivitas kemanusiaan seringkali jadi konten, di mana jumlah likes dan share sekarang dianggap ukuran keberhasilan, kalimat itu adalah pengingat yang kuat. Ini pujian untuk kultur kerja yang mengutamakan dampak nyata di atas citra publik. Fokusnya bukan siapa yang benderanya paling banyak berkibar, tapi siapa yang secara senyap dan efisien berhasil mendirikan kembali tiang infus di rumah sakit darurat. Aksi di atas retorika. Betul. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal Anda, kenapa pujian ini begitu penting? Kenapa? Karena ini bukan sekedar ucapan terima kasih. Ini pengakuan dari seorang pembuat kebijakan tingkat atas terhadap sebuah model kerja yang luar biasa efektif. Sebuah model di mana Sebuah model di mana sebuah organisasi datang ke lokasi bencana bukan untuk ikut menolong, tapi datang dengan seluruh sistem pendukungnya untuk benar-benar menolong. Mereka datang membawa solusi, bukan menambah pertanyaan. Dan pemahaman ini mengubah cara kita memandang kerelawanan ya. Kita jadi sadar ada level yang berbeda. Benar. Ada yang datang untuk membantu, dan ada yang datang dengan kesiapan untuk membantu. Keduanya terdengar mirip, tapi dampaknya di lapangan ternyata Sangat berbeda. tepat.
kita sekarang sudah membedah apa yang membuat mereka berbeda. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan lanjutan yang jauh lebih dalam dan menarik. Pertanyaan bagaimana? Betul, bagaimana bisa sebuah organisasi sipil yang begitu besar dengan ribuan relawan dari berbagai profesi, dokter, insinyur, guru, bisa bergerak dengan disiplin dan koordinasi layaknya satu unit militer? Apa rahasia di balik sistem mereka? Nah, apa rahasia di balik sistem yang memungkinkan kemandirian dan profesionalisme ini terjadi secara konsisten dari satu bencana ke bencana lainnya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu akan kita telusuri bersama di pembahasan kita selanjutnya. Sambil Anda menunggu, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Silahkan. Dalam setiap situasi krisis yang mungkin Anda hadapi, entah itu di pekerjaan atau kehidupan pribadi, coba tanyakan pada diri sendiri. Saat saya menawarkan bantuan, apakah saya datang dengan niat baik untuk membantu atau dengan kesiapan nyata untuk membantu? Karena seperti yang baru saja kita diskusikan, keduanya adalah dua dunia yang sangat berbeda. Di pembahasan kita sebelumnya kan, kita sudah sama-sama lihat betapa cepat dan masifnya respons Muhammadiyah setiap kali ada bencana. Rasanya, dimanapun kejadiannya, mereka selalu jadi salah satu yang pertama tiba di lokasi dengan kekuatan penuh. Tapi jujur, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya. Apa itu? Dengan ribuan relawan, puluhan lembaga berbeda di bawah satu nama besar, gimana caranya mereka nggak saling injak kaki di lapangan? Logika saya ya, makin banyak yang mau bantu, makin besar potensi jadi kacau kan? Siapa sebetulnya yang pegang komando, yang mengatur agar semua bergerak serentak dan tidak tumpang tindih? Yang sangat krusial, dan jawabannya adalah inti dari semua yang akan kita bedah kali ini di podcast Dongeng. Di balik gerakan yang terlihat spontan itu, ada sebuah mesin yang bekerja dengan sangat presisi, sebuah sistem yang jadi otaknya. Namanya terdengar sederhana, One Muhammadiyah, One Response, atau disingkat OMOR. OMOR, satu Muhammadiyah, satu respons. Oke, namanya lugas ya. Berarti ini semacam doktrin atau prinsip kerja mereka gitu? Lebih dari itu, ini adalah sebuah platform, sebuah sistem komando terintegrasi. Kalau dari sumber yang kita pegang, tujuannya bukan cuma soal respons darurat loh. Ada 3 pilar utama, membangun ketangguhan masyarakat, memudahkan penanganan bencana secara keseluruhan, dan yang terpenting, memastikan ada penguatan kapasitas yang terus-menerus. Jadi ini bukan soal lari cepat sesaat, tapi soal membangun stamina untuk maraton. Oke, sistem komando. Berarti harus ada pusatnya kan? Semacam menara kontrol yang mengatur lalu lintas bantuan ini. Tepat sekali, dan peran itu dipegang oleh MDMC, atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Ketua MDMC Kota Solo, Teguh Wahyudi, menjelaskannya dengan sangat baik. Beliau bilang, posisi MDMC itu bukan sebagai penguasa tunggal, tapi sebagai fasilitator. Fasilitator. Iya, fasilitator. Mereka yang memetakan potensi, lalu mengkoordinasikan semua lembaga yang ada di bawah Muhammadiyah, supaya masing-masing bisa bergerak sesuai kapasitas terbaiknya. Fasilitator, bukan diktator. Poin yang menarik. Ini artinya mereka nggak mengambil alih peran lembaga lain, tapi justru memastikan semua bisa main di posisinya masing-masing dengan efektif. Betul sekali. Karena filosofinya, penanggulangan bencana itu tanggung jawab bersama. OMOR adalah cara Muhammadiyah memastikan seluruh keluarga besarnya, dari lembaga zakat sampai organisasi perempuannya, bergerak dalam satu irama. Mungkin, cara terbaik untuk membayangkannya adalah seperti sebuah orkestra simfoni raksasa. Orkestra. Wah, saya suka analogi itu. Coba deh jelaskan lebih jauh. Coba Anda bayangkan, di atas panggung itu ada ratusan musisi. Ada yang pegang biola, cello, trompet, drum, macam-macam. Semuanya ahli di alat musiknya. Tapi kalau mereka main sendiri-sendiri tanpa ada yang memimpin, wah, ya jadi kebisingan, bukan musik. Bikin pusing malah. nah itu dia. Dalam sistem OMOR ini, MDMC adalah sang dirijen. Oke, saya nangkap. MDMC yang pegang tongkat komando, baca partitur besarnya, dan kasih aba-aba. Lalu siapa saja para pemain musiknya ini? Pemainnya banyak sekali. Misalnya kita ambil dari Aisyah, organisasi perempuannya. Ada yang namanya LLHPB Aisyah, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Mereka ini kayak seksi alat musik tiup kayu dalam orkestra yang bisa memberi warna dan dukungan krusial di berbagai sektor. Fleksibel banget. Oke, ada LLHPB. Siapa lagi?
Ada lagi MKS Aisyah, yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial. Nah, kalau dalam orkestra, mereka ini seksi alat musik gesek, biola, cello, yang permainannya paling bisa menyentuh emosi. Kenapa begitu? Karena fokus utama mereka adalah layanan dukungan psikososial. Mereka adalah tim yang hadir untuk menenangkan jiwa para penyintas yang trauma. Perannya sangat menyentuh. Peran yang sangat spesifik dan penting. Lalu, orkestra kan butuh dana untuk operasional, untuk panggung, untuk semuanya. Siapa yang mengurus bagian itu? Nah, disitulah peran Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh Muhammadiyah. Merekalah produser dari orkestra ini. Mereka yang memastikan semua sumber daya finansial yang dibutuhkan tersedia, agar simfoni kemanusiaan ini bisa berjalan tanpa hambatan. Jadi kalau saya rangkum analoginya, MDMC adalah dirigen, lalu lembaga-lembaga seperti LLHPB, MKS, dan Lazismu adalah para musisi dengan spesialisasinya masing-masing. Kunci dari semua ini berarti adalah harmoni yang diciptakan oleh sang dirigen. Persis, dan harmoni itu yang mencegah terjadinya tumpang tindih. Setiap pemain tahu kapan harus masuk, seberapa kencang volumenya, dan kapan harus diam untuk memberi ruang bagi instrumen lain. Semua diatur dalam satu komando. Inilah jawaban teknis kenapa gerakan mereka bisa begitu terorganisir. Tapi punya dirigen dan musisi saja kan nggak cukup kalau mainnya masih amatiran. Sebuah orkestra profesional pasti diisi oleh musisi yang profesional juga. Apa ini juga berlaku di sistem Omor? Apa semangat kerelawanan saja sudah cukup? Justru itu poin selanjutnya yang sangat ditekankan dalam sistem ini. Semangat saja tidak cukup. Ketua MDMC PWM Jawa Tengah, Naibul Umam Eko Sakti, menegaskan ini dengan sangat jelas. Saya kutip ya, prinsipnya begini, semuanya harus dilakukan secara profesional. Setiap distribusi personil disesuaikan dengan kualifikasi kemampuan dan kebutuhan di lapangan. Wow, itu pernyataan yang kuat. Artinya, relawan yang turun itu bukan asal tunjuk kamu ke sana, kamu ke sini, tapi harus benar-benar dilihat orang ini punya keahlian apa dan di lokasi bencana butuhnya apa. Sangat berbasis data dan kompetensi. Tepat. Ini bukan lagi soal kerelawanan yang modal nekat, tapi kerelawanan yang terukur dan terdidik. Dari sumber kita ada contoh yang sangat konkret. LLHPB Aisyah misalnya, tidak bisa asal dilibatkan begitu saja. Kapasitas mereka harus terus ditingkatkan secara sistematis. Ditingkatkan seperti apa? Ada pelatihan khusus gitu? Ada, dan sudah direncanakan dengan sangat detail. MDMC punya program pelatihan spesifik untuk LLHPB Aisyah. Materinya bukan cuma P3K dasar loh, tapi hal-hal yang sangat teknis dan strategis. Seperti cara mengelola pusat data dan informasi atau Pusdatin, cara melakukan pemetaan wilayah terdampak, sampai strategi komunikasi bencana yang efektif. Wah, ini udah level manajerial bencana, bukan cuma level eksekutor lapangan. Betul, dan peran mereka pun sudah dipetakan untuk setiap fase bencana. Di fase prabencana, Aisyah fokus pada edukasi lewat webinar atau workshop. Oke, pencegahan. Terus, saat tanggap darurat, peran mereka sangat spesifik dan jelas, mengelola dapur umum, manajemen logistik, atau tadi dukungan psikososial. Bahkan pasca bencana pun mereka tidak hilang, tetap terlibat di program rehabilitasi dan rekonstruksi. Semuanya punya alur yang jelas. Dan kolaborasinya sepertinya juga sangat erat ya, bahkan di internal Aisyah sendiri. Sangat erat. MKS Aisyah yang ahli di bidang psikososial misalnya disebut siap bekerja sama dengan LLHPB untuk melatih lebih banyak lagi relawan dengan kemampuan itu. Jadi mereka tidak menunggu dilatih MDMC saja, tapi proaktif saling memperkuat kapasitas di dalam. Sinergi di semua level. Sinergi ini apa berlaku juga untuk urusan dana? Ini biasanya area yang paling sensitif dan rawan tumpang tindih. Semua orang buka donasi, akhirnya nggak jelas uangnya kemana. Pertanyaan bagus. Ternyata urusan pendanaan pun diatur dengan spesialisasi yang sama. Dana dari program Aisyah Peduli yang dikelola MKS misalnya, cakupannya lebih luas. Bisa untuk bencana, tapi juga untuk isu sosial lain seperti stunting atau santunan guru. Nah, Jadi lebih fleksibel ya? betul. Tapi untuk respons bencana yang sifatnya darurat dan butuh kecepatan, arahannya jelas. Semua dikoordinasikan melalui satu pintu, yaitu Lazismu. Satu pintu. Itu kata kuncinya. Jadi, alih-alih ada puluhan rekening donasi yang berbeda, semua dipusatkan agar penyalurannya lebih terarah, akuntabel, dan tidak tumpang tindih. Luar biasa detailnya. Saya yang ngatur jadwal rapat tim saja kadang masih suka salah kirim undangan.
Ya, perencanaannya memang sangat matang. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, semua sistem yang rapi ini, semua pelatihan profesional ini, muaranya bukan hanya untuk menciptakan relawan super atau organisasi yang efisien. Ada tujuan akhir yang jauh lebih besar dan lebih filosofis di baliknya. Apa itu? Tujuannya adalah membangun ketangguhan dari dalam masyarakat itu sendiri. Konsep ini diperkenalkan oleh Ketua LRB Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah, Istanto. Beliau menyebutnya Jamaah Tangguh Bencana. Jamaah Tangguh Bencana. Saya suka istilahnya. Apa artinya dalam praktek? Artinya, respons bencana itu idealnya nggak dimulai dari relawan yang datang dari luar kota. Respons pertama dan terbaik harus datang dari masyarakat lokal itu sendiri, dari jamaah di tingkat paling bawah. Oh, jadi dari dalam. Iya, karena itu tindak lanjut dari workshop Omor yang diadakan di Solo, misalnya, bukan cuma sertifikat dan foto bersama, tapi akan ada latihan gabungan dan simulasi bencana yang melibatkan semua elemen Muhammadiyah di tingkat ranting dan cabang. Jadi ini soal pemberdayaan. Tujuannya agar masyarakat setempat tidak pasif menunggu bantuan, tapi mereka sendiri punya kapasitas untuk melakukan tindakan penyelamatan awal. Sistem ini pada akhirnya bukan cuma untuk menolong, tapi untuk melatih dan memberdayakan. Persis. Itu adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Budi Setiawan, Ketua LRB PP Muhammadiyah, menekankan hal yang sama. Pengelolaan bencana itu seharusnya lebih banyak di sisi preventif. Fokusnya adalah memahami akar masalah, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan. Pandangan ini mengubah status masyarakat dari sekedar korban pasrah menjadi agen ketangguhan yang aktif. Ini juga mengubah cara kita memandang bencana ya. Bukan lagi semata-mata soal takdir atau nasib buruk, tapi lebih kepada sejauh mana kesiapan kita sebagai manusia untuk hidup berdampingan dengan alam dan risikonya. Tepat. Jadi semua sistem Omor yang rumit ini pada akhirnya punya satu tujuan mulia. Bukan untuk membuat Muhammadiyah terlihat hebat saat bencana, tapi untuk membuat masyarakat itu sendiri yang hebat dalam menghadapi bencana. Oke, jadi sekarang kita sudah membongkar rahasianya. Di balik kecepatan dan ketertiban yang kita lihat di berita, ternyata ada sebuah sistem bernama Omor. Sebuah orkestra kemanusiaan yang dipimpin oleh dirijen yang cakap, diisi oleh musisi-musisi terlatih, dan punya satu tujuan akhir. Bukan tepuk tangan penonton, tapi menciptakan harmoni ketangguhan di tengah masyarakat. Kita sudah lihat cetak birunya, sangat logis, terstruktur, dan visioner. Tapi tentu semua ini adalah konsep dan perencanaan di atas kertas. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana orkestra ini bermain di panggung yang sesungguhnya. Saat mereka berhadapan langsung dengan lumpur, puing-puing, dan kepanikan warga di lokasi bencana, apakah simfoninya tetap terdengar merdu? Itu pertanyaan yang sangat pas untuk membawa kita ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita membedah mesinnya, di segmen penutup podcast dongeng kita nanti, kita akan melihat bagaimana mesin ini bekerja di dunia nyata. Kita akan dengar dampaknya langsung dari lapangan. Pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah kita tadi bahas sistem One Muhammadiyah One Response yang begitu rapih, jujur aja, saya pikir kita udah sampai di puncaknya gitu. Udah paling efisien ya? Iya, udah paling efisien. Tapi ternyata, ada satu lapisan lagi yang waktu saya temukan di sumber-sumber kita, ini benar-benar mengubah cara saya mandang semuanya. Saya bisa tebak nih kemana arahnya. Ini pasti titik di mana sebuah gerakan kerelawanan dari Indonesia itu berhenti jadi sekedar gerakan lokal yang hebat. Dan masuk ke panggung dunia kan? Tepat. Kita nggak lagi bicara soal pujian dari bupati atau gubernur. Coba deh Anda bayangkan ini. Tenda medis darurat yang mereka dirikan di pelosok desa yang baru kena gempa, ternyata beroperasi dengan standar yang sama persis dengan tim medis darurat yang dikirim katakanlah dari Jerman atau Swiss. Ini bukan hiperbola loh, ini fakta yang terverifikasi. Dan kata terverifikasi itu kuncinya. Karena kita nggak sedang ngomongin klaim sepihak. Sama sekali bukan. Kita bicara soal stempel pengakuan dari otoritas kesehatan tertinggi di dunia. Dan prosesnya pasti susah banget. Luar biasa sulit. Oke, mari kita masuk ke detailnya. Tanggal 19 Oktober 2025, Emergency Medical Team atau EMT Muhammadiyah itu secara resmi diverifikasi oleh World Health Organization.
WHO. Betul. Dan yang paling penting nih, mereka adalah tim medis darurat dari organisasi masyarakat sipil pertama di Indonesia yang berhasil meraihnya. Ini bukan catatan kaki dalam sejarah loh, ini tajuk utama. Benar. Dan kata pencapaian ini mungkin malah kurang pas ya. Ini lebih terasa seperti formalisasi dari sesuatu yang udah mereka praktekkan puluhan tahun. Oh, jadi semacam pengesahan gitu ya? Iya, tapi sekarang dengan stempel standar global, verifikasi WHO ini bukan piagam penghargaan yang bisa dipajang di dinding gitu. Ini adalah sebuah kontrak tanggung jawab. Kontrak tanggung jawab, saya suka istilah itu. Di salah satu dokumen, disebutin soal panduan yang jadi acuan mereka. Blue Book WHO. Kedengarannya formal banget. Apa sih isinya buku biru ini? Buku biru itu pada dasarnya ya bisa dibilang kitab suci untuk operasi medis darurat di seluruh dunia. Isinya itu ngatur segalanya sampai ke detail terkecil. Sekecil apa emangnya? Misalnya bukan cuma soal obat apa yang harus dibawa, tapi gimana sterilitas alat medis harus dijaga di tengah lumpur dan debu. Bukan cuma soal cara nolong pasien, tapi gimana melakukan triase. Triase, itu yang memilah pasien berdasarkan kegawatan kan? Tepat. Dan itu harus dengan protokol yang sama, entah Anda lagi di Palu atau di Port-au-Prince. Standarnya satu. Bahkan sampai ke hal-hal yang mungkin nggak kepikiran oleh orang awam ya. Kayak pengelolaan limbah medis. Kan nggak bisa sembarangan buang jarum suntik bekas atau perban berdarah. Tepat sekali. Pengelolaan limbah medis itu salah satu indikator paling ketat. Kalau Anda nggak bisa menanganinya dengan aman, Anda malah berisiko bikin krisis kesehatan baru di atas bencana yang udah ada. Masuk akal. Jadi, lolos verifikasi WHO itu artinya mereka udah membuktikan kalau mereka bisa menangani semua aspek ini, dari A sampai Z, sesuai standar global. Nggak ada kompromi. Ini ngasih konteks yang luar biasa sih. Waktu kita tahu EMT Muhammadiyah jadi tim ke-63 di seluruh dunia yang lolos, dan cuma tim keempat di ASEAN. Betul. Kita jadi paham betapa eksklusifnya klub ini. Dan ada detail level akreditasi yang menarik di sini. Mereka terakreditasi sebagai level 1 fixed. Oke, apa artinya itu? Darurat gitu. Iya. Nah, level 1 artinya mereka terverifikasi untuk menyediakan layanan rawat jalan, menangani luka ringan, sama pertolongan pertama dengan standar WHO. Jadi, waktu Anda lihat posko medis mereka, Anda tahu kalau layanan di situ udah ngikutin protokol kesehatan dunia. Ini jaminan kualitas di tengah kekacauan. Tentu saja ya, pengakuan sebesar ini kan nggak datang tiba-tiba. Nggak mungkin. Dari sumber yang kita pelajari, perjalanan formal mereka untuk dapat verifikasi ini, itu dimulai sejak 2017. Betul. Proses bertahun-tahun. Itu. Persiapan yang luar biasa pasti ya. Bahkan, benihnya itu udah ditanam jauh lebih lama. Inisiatif buat ngejar standarisasi global ini menurut data dari Ibu Rahmawati Hussein, seorang pakar di MDMC, itu nggak muncul dari ruang hampa. Ini lahir dari pengalaman panjang mereka di lapangan internasional. Jadi ini bukan pertama kalinya mereka beroperasi di luar negeri ya. Saya sempat mikir ini lompatan besar pertama mereka ke kancah global loh. Jauh dari itu. Ini yang sering luput dari perhatian. Tim kesehatan Muhammadiyah ini udah lama banget aktif di misi kemanusiaan internasional. Oh iya, contohnya? Data menunjukkan mereka udah ada di Palestina tahun 2009. Terus merespon gempa dahsyat di Nepal tahun 2013. Sampai bantu korban topan Haiyan di Filipina tahun 2015. Mereka itu udah main di Liga Internasional jauh sebelum proses verifikasi ini dimulai. Jadi, proses sejak 2017 itu upaya buat memformalkan apa yang udah jadi DNA mereka. Ini masuk akal banget. Iya. Bahkan di tahap akhir pada Juli 2025, mereka harus jalani pra-verifikasi di Yogyakarta dengan dukungan teknis langsung dari lembaga sekelas Robert Koch Institute, RKI, dan International Search and Rescue, ISR, dari Jerman. Nah, itu dia. Ini nunjukin betapa seriusnya evaluasi ini. Mereka diuji oleh yang terbaik di bidangnya. Luar biasa. Dan ini juga ngejelasin kenapa WHO mau investasi waktu dan sumber daya buat membina mereka. WHO kan nggak milih mitra secara acak. Pasti lihat rekam jejaknya. Tentu. Komitmen jangka panjang di berbagai negara inilah yang bikin WHO lihat potensi dan keseriusan mereka. Apa yang kita lihat di tahun 2025 itu ya buah dari kerja keras dan pengalaman lebih dari 1 dekade di berbagai zona konflik dan bencana di seluruh dunia. Ini benar-benar mengubah cara saya mandang rompi oranye yang sering kita lihat di berita. Di baliknya, ada sejarah panjang, sistem yang kompleks. Dan profesionalisme tingkat dunia. Persis. Ini bukan sekedar gerakan spontan yang digerakkan oleh adrenalin sesaat.
tapi sebuah institusi kemanusiaan yang dibangun dengan sangat metodis dan profesional. Oke, kita sudah lihat sistemnya yang canggih, standarnya yang diakui dunia, tapi sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling fundamental. Pertanyaan mengapanya? Intinya ya. Apa yang bikin ribuan orang ini mau bekerja secara konsisten, tanpa pamrih, dengan napas yang begitu panjang? Jawabannya, ternyata bukan pada sistem manajemen atau standar operasional. Tapi pada spirit atau jiwanya. Betul. Inilah mesin penggeraknya. Di balik semua rompi oranye, tenda darurat, dan sertifikasi WHO itu, ada sebuah landasan teologis yang sangat kuat yang disebut teologi Al-Ma'un. Inilah jantung yang memompa darah ke seluruh organisasi ini. Waktu pertama kali baca istilah teologi Al-Ma'un di sumber kita, saya pikir ini semacam anjuran moral buat berbuat baik aja gitu. Tapi makin dalam saya baca, saya sadar ini jauh lebih mendasar dari itu kan? Jauh lebih mendasar. Ini bukan sekadar mari kita berbuat baik. Teologi Al-Ma'un yang berakar dari pemahaman surah Al-Ma'un dalam Al-Quran, pada intinya adalah sebuah keyakinan bahwa iman seseorang itu dianggap dusta atau nggak sempurna kalau dia abai terhadap nasib kaum lemah, anak yatim, dan orang miskin. Wow. Jadi dalam kerangka berpikir ini, menolong sesama yang kena bencana itu bukan lagi pilihan. Bukan sekedar aksi sosial buat ngisi waktu luang. Melainkan sebuah kewajiban spiritual. Sebuah bukti dari keimanan itu sendiri. Jadi, diam saat melihat penderitaan, itu sebuah anomali iman. Begitu kira-kira. Tepat. Ini pergeseran paradigma yang penting banget untuk dipahami. Inilah yang bikin gerakan ini otentik dan punya daya tahan. Maksudnya? Energi yang sumbernya dari sorotan media atau tren sosial itu kan cepat habis. Bencana bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan pemulihannya butuh bertahun-tahun. Betul. Nah, energi yang sumbernya dari keyakinan spiritual yang mendalam seperti ini cenderung jauh lebih konsisten dan tahan lama. Itulah bahan bakarnya. Ini sejalan banget dengan pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni yang kita temukan. Beliau menyebut pencapaian verifikasi WHO ini sebagai bagian dari misi dakwah dan tajdid rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, sebuah misi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat di sini tuh kuat banget rasanya. Spirit inilah yang bikin gerakan mereka nggak cuma panas di awal bencana aja. Dan filosofi ini meresap ke dalam setiap prosedur operasional mereka loh. Ini menjawab pertanyaan kenapa mereka begitu mandiri, kenapa mereka bawa semua perbekalan sendiri dan berusaha nggak merepotkan korban seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi nyambung ke situ ya? Nyambung banget, karena bagi mereka menolong itu sebuah ibadah, sebuah kewajiban. Anda nggak datang untuk beribadah dengan jadi beban baru buat orang lain kan? Ini soal integritas spiritual yang diterjemahkan jadi prosedur operasional yang profesional. Jadi, dari penelusuran kita di podcast Dongeng hari ini, kita belajar bahwa di balik pasukan berrompi orange yang sering Anda lihat di berita, ada sebuah arsitektur yang luar biasa. Ada sistem komando One Muhammadiyah, One Response yang rapi, ada pengakuan standar dunia dari WHO yang membuktikan profesionalisme mereka, dan yang paling penting, ada sebuah mesin spiritual, teologi Al-Ma'un, yang bikin segalanya terus bergerak dengan tulus dan konsisten. Sebuah kombinasi yang langka dan sangat kuat antara sistem yang modern dan jiwa yang berakar pada keyakinan yang mendalam. Profesionalisme yang digerakkan oleh spiritualitas. Benar-benar sebuah kisah tentang kemanusiaan yang terorganisir dengan sangat baik di zaman modern. Dan setelah dengar semua ini, mungkin ada satu pertanyaan penting yang tersisa buat kita renungkan bersama. Ini pertanyaan yang terus berputar di kepala saya sejak kita pelajari semua materi ini. Apa itu? Jika sebuah organisasi yang lahir dari masyarakat dengan landasan spiritual yang kuat, ternyata bisa mencapai standar kemanusiaan tertinggi di tingkat global yang dalam beberapa hal bahkan bisa melampaui kapasitas lembaga negara. Iya. Standar seperti apa yang seharusnya kita tetapkan untuk diri kita sendiri saat memutuskan untuk membantu orang lain dalam skala sekecil apapun?